Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube BSPJI Banjarbaru. Hai, halo sahabat industri sekalian. Senang sekali saya Taufik Riyadi dapat hadir menemani sahabat industri dalam acara talk show BSPJI Bersahabat. Acara ini dipersembahkan oleh Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru agar kita semakin dekat, semakin bersahabat, bersama semakin hebat, berinovasi, dan berintegritas. Sahabat industri, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan topik yang luar biasa, budaya kerja 5K, dari, oleh, dan untuk kita. Yang mana salah satu faktor pendukung dalam suksesnya sebuah unit organisasi ataupun sebuah perusahaan adalah adanya budaya kerja yang baik. Budaya kerja yang baik tersebut diciptakan dengan tujuan untuk mengembangkan karyawan dengan menjadikannya lebih produktif, lebih bersemangat kerja, dan juga mengurangi resiko kecelakaan kerja. Sehingga pada visi misi sebuah unit organisasi atau sebuah perusahaan nantinya dapat tercapai dan akan bisa menghadapi seluruh tantangan yang akan datang pada masa depan. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sudah sangat akrab terkait penerapan 5K di lingkungan BSPJI Banjarbaru. Namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu profil singkat terkait narasumber kita kali ini. Selamat datang Bapak Aslan Prayudi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat saja. Mas Taufik sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik, Pak. Baik. Nah, Pak, hari ini kan kita membawakan tema terkait budaya kerja 5K, Pak. Untuk teman-teman industri yang ada di rumah gitu kan. Pada kesempatan kali ini saya buat teman-teman industri itu mengenai apa sih itu budaya kerja 5K gitu, Pak. Jadi perlu kami pertegas dulu Mas Taufik dan sahabat industri sekalian bahwa 5K ini sebenarnya sebuah program yang sudah lama dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian. Iya. Jadi di situ namun kita Barisan Industri Banjarbaru yang sudah bertransformasi menjadi BSPJI Banjarbaru secara konsisten dan kontinu tetap melaksanakan. Iya. Jadi kalau kita masih bertanya-tanya sebenarnya 5K itu apa, Pak? Nah, 5K itu adalah kependekan dari keteraturan, kerapian, kebersihan, kelestarian, dan kedisiplinan. 4K yang pertama itu merupakan disiplin kegiatan. Oh, iya, Pak. Ya, itu. Jadi di situ memang yang kita tekankan adalah perubahan fisiknya dulu. Yang akan kita rubah itu fisiknya dulu. Fisiknya dulu ya, Pak? Iya, betul. Karena dari perubahan fisik itu akhirnya akan nanti terbentuk perubahan mental. Perubahan fisik itu bukan perubahan fisik orangnya, bukan perubahan fisik gedungnya, tapi perubahan fisik tempat kerjanya. Jadi yang lebih ditekankan adalah perubahan untuk ke tempat kerja menjadi lebih baik begitu ya, Pak? Lebih baik lagi, ya begitu. Kemudian dari situ nanti juga akan kita harapkan pegawai, semua pegawai dari atas sampai bawah itu semuanya akan jadi rajin. Nah, karena berawal dari tempat kerja, perubahan perilaku, dan akhirnya kita jadi disiplin, kita jadi lebih rajin. Kemudian yang juga kita perlu jelaskan di sini, budaya kerja 5K ini adalah budaya kerja untuk meningkatkan disiplin diri. Bukan seperti anggapan orang kegiatan 5K, Pak, terus kita kerja bakti. Nah, bukan. Bukan. Itu salah persepsi, sama sekali salah persepsi. Karena
kerja bakti itu hanya salah satu dari kegiatan 5K, tapi tidak melulu 5K itu harus kerja bakti. Nah, itu Mas Taufik yang perlu kita pertegas di sini. Karena memang sifatnya, kalau kita tilik dari sifatnya, itu kita lebih pada pencegahan daripada penanggulangan. Gitu, Mas Taufik. Jadi 5K itu adalah kerapian, kebersihan, kelestarian, kerajinan, dan akhirnya menjaga kedisiplinan gitu kan. Iya, betul. Nah, karena kan kadang sering kalau teman-teman itu kan menganggap bahwa bersih-bersih aja gitu kan. Padahal bersih-bersih itu adalah salah satu bentuk dari 5K itu sendiri. Iya, gitu kan. salah satu kegiatan. Tapi bukan melulu 5K itu harus kerja bakti, bukan melulu harus bersih-bersih gitu. Nah, begitu sahabat industri. Jadi sering kita dengar gitu kan, bersih-bersih gotong royong. Ternyata itu tuh bukan melulu seluruhnya tentang 5K, tapi itu adalah salah satu bentuk dari 5K itu sendiri gitu kan. Begitu Pak Yudi? Iya, betul. Nah Pak, tadi kan kita sudah ngebahas mengenai definisi terkait pengertian dari 5K gitu kan Pak. Selanjutnya dari penerapan 5K itu sendiri itu apa sih yang menjadi sasaran dari penerapan 5K gitu Pak? Baik, terima kasih Mas Taufik dan sahabat industri sekalian. Jadi yang menjadi sasaran penerapan 5K di sini adalah mewujudkan tempat kerja yang nyaman. Sesuai tema tadi kan kita bisa lihat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Untuk kita. Iya. Jadi dengan begitu, dengan kita mereformasi, istilahnya kalau kami menyebutnya mereformasi tempat kerja, itu akan menciptakan satu tempat kerja yang nyaman. Itu. Dari tempat kerja yang nyaman akan meningkat lagi, akan meningkatkan disiplin kerjanya. Begitu. Kemudian dari disiplin kerja, kita sudah tahu langkah-langkah kita bekerja itu seperti apa. Nanti kita akan dari situ akan tercipta efisiensi kerja. Nah, dari tempat kerja yang nyaman, kemudian disiplin kerjanya, kemudian dari situ juga tercipta efisiensi kerja. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki tempat kerja dengan melibatkan setiap pegawai, Mas Taufik. Jadi di BSPJI Banjarbaru kita itu dipimpin oleh seorang kepala balai, seorang kasubag tata usaha, kelompok fungsional, dan kita juga ada tenaga PPNPN, ada juga tenaga outsourcing keamanan, ada juga tenaga outsourcing kebersihan. Itu semuanya harus terlibat. Tanpa semuanya terlibat, saya pikir tujuan akhir dari penerapan 5K itu tidak akan tercapai. Jadi 5K itu juga harus seluruhnya terlibat gitu ya Pak ya? Nah, betul. Demi tercapainya lingkungan kerja yang nyaman gitu. Betul, Pak. iya. Karena kan saya sendiri juga merasakan bahwa lingkungan kerja yang nyaman itu mendorong faktor semangat kita untuk lebih bekerja gitu kan. Lebih produktif lagi demi mencapai tujuan dari unit kerja kita gitu. Iya, betul itu Mas. Nah, tadi kan terkait sasaran ya Pak ya, bahwa 5K itu sasarannya adalah membangun tempat kerja yang lebih nyaman, lebih baik gitu kan Pak. Terus saya penasaran nih Pak, terkait penerapan budaya 5K itu misinya tuh lebih ke apa sih Pak? Tujuannya itu, tujuan misinya. Oh iya, terima kasih Mas Taufik. Jadi kalau kita bicara masalah misi, sebenarnya misi kita itu adalah perubahan perilaku melalui tempat kerja. Iya. Dengan tempat kerja yang nyaman, yang enak, akhirnya perilaku kita juga berubah, karena dari yang kita biasanya
acuh tak acuh dengan tempat kerja kita, akhirnya kita berubah, kita jadi peduli dengan membersihkan tempat kerja kita. Nah, dari perilaku itu kita harapkan nantinya akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan biasa di tempat kerja seperti itu, kemudian kemanapun kita akan biasa rapi juga. Iya. Kemudian dari kebiasaan itu kita juga akan merubah sikap seseorang. Perilaku yang dulunya acuh tak acuh, jadi begitu peduli dengan tempat kerjanya, kemudian sudah menjadi kebiasaan. Nah, dari situlah sikap orang akan berubah. Dengan perubahan sikap orang itu, akhirnya ujung-ujungnya menjadi suatu budaya. Itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat misinya itu sederhana aja, Mas Taufik. Kita hanya menerapkan 3 asas aja. 3 asas ya, Pak? 3 asas, iya. Tidak usah banyak-banyak, 3 asas aja. Asas tersebut tentang konsistensi, iya, kontinuitas, dan kesederhanaan. Itu Mas Taufik yang bisa saya jelaskan. Jadi misinya itu dari tempat kerja kemudian berubah menjadi ke pencerminan perilaku seseorang gitu kan, Pak? Betul sekali, iya. Karena kan cerminan dari perilaku yang baik merupakan cerminan dari kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Kemudian membudaya dan membuat suatu budaya kerja yang baik dalam lingkungan suatu organisasi. Betul, begitu. Nah, tadi kan kita sudah ngebahas terkait definisi, kemudian sasaran dan misi di penerapan 5K itu kan, Pak. Sekarang nih manfaatnya itu, Pak, terkait penerapan budaya 5K di lingkungan kerja. Iya, Mas Taufik. Jadi sahabat industri sekalian, kita akan coba jelaskan tentang manfaat penerapan 5K. Iya. Jadi yang jelas pertama adalah peningkatan alur kerja. Peningkatan alur kerja. Iya. Jadi alur kerja yang semula tidak lancar dengan tempat kerja yang rapi, kita akan cari-cari sarana pendukung, alat-alat apa itu jadi lebih cepat dan akhirnya kerja pun jadi cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan begitu akan terjadi juga peningkatan produktivitas. Semakin cepat kita mempersiapkan, semakin kita cepat menyelesaikan, kita kan akhirnya berapapun pekerjaan yang diberikan kepada kita itu akan bisa secepat mungkin kita selesaikan, gitu. Iya. Kemudian seperti kita tahu juga bahwa BSPJI Banjarbaru itu tidak hanya melulu tentang pihak internal, tapi kita juga melayani pihak industri. Dan diharapkan dengan adanya penerapan 5K ini, peningkatan kepuasan pihak internal dan eksternal itu bisa kita raih. Gitu. Kemudian yang selanjutnya kita juga berharap adanya peningkatan cycle time. Cycle time, Pak? Iya, cycle time itu kita selesai menyelesaikan suatu pekerjaan, kita sambung lagi dengan pekerjaan yang lain. Jadi misalnya dalam satu hari itu, kalau sebelum penerapan 5K kita hanya bisa menyelesaikan satu pekerjaan, yang seharusnya bisa 5. Nah, dengan penerapan budaya 5K itu kita bisa menyelesaikan kelimanya. Lebih produktif. Betul. Kemudian juga yang kita harapkan adalah rasa memiliki dari semua pegawai, dari semua tingkatan itu akan meningkat juga. Jadi misal contoh sederhana nih, contoh sederhana, pintu rusak. Nah, dengan rasa memiliki, berarti
aku harus lapor nih, walaupun aku bukan tidak bertanggung jawab urusan pintu, tapi kan aku bisa melaporkan supaya orang lain juga tidak mengalami hal yang sama denganku. Nah, seperti itu Mas Taufik. Kemudian dari situ juga kita harapkan adanya tempat kerja yang teratur. Ini sudah jelas. Ini jelas sekali. Iya kan? Dari misalnya 10 meja berjejer gitu kan, kalau semuanya rapi, wah kita yang sebagai tamu bukan pemilik ruangan kan ngelihatnya, oh rapi juga di ruangan sini. Iya. Misalnya di ruangan Mas Taufik nih ya, yang banyak ininya meja, wah, orang udah seneng duluan, wah rapi, enak nih kan gitu, sudah ngerasa nyaman. Jadi akhirnya ada keperluan apa di situ bisa disampaikan dengan nyaman juga. Dengan nyaman. Iya. Dan yang terakhir yang kita harapkan adalah kerjasama tim yang lebih baik. Nah, karena dengan kita menerapkan budaya 5K, akhirnya disiplin diri meningkat, nanti juga ada perubahan juga dengan pola pikirnya, dan dengan perubahan pola pikir itu ujung-ujungnya kontribusi terhadap sebuah tim itu juga meningkat. Peningkatan terhadap kontribusi kinerja tim. Ya betul. Jadi seperti itu Mas Taufik yang bisa kita jelaskan. Nah, sahabat industri, jadi tadi kan sudah dijelaskan dari Pak Aslan, pasti manfaat dari penerapan 5K seperti itu, salah satunya adalah kelancaran alur kerja, kemudian meningkatnya produktivitas ya Pak ya. Betul. Kemudian juga cycle time. Nah, ini kan Meningkat juga dari awalnya kita hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu hari. Dengan adanya penerapan 5K, kita kemudian bisa lanjut mengerjakan pekerjaan yang telah selesai. Gitu, sahabat industri. Jadi penerapan terhadap 5K itu sangat bermanfaat dalam kegiatan kita bekerja sehari-hari. Nah, Pak, saya mau tanya juga nih Pak, terkait penerapan budaya 5K gitu Pak di lingkungan BSPCI Banjarbaru gitu Pak. Oh iya, baik Mas Taufik. Jadi ini sepertinya penjelasannya agak panjang. Iya, tapi insya Allah nanti lebih mudah, justru dengan kita memberikan contoh-contoh akan lebih mudah dimengerti, dan kita juga insya Allah juga lebih mudah menerapkan gitu. Jadi yang pertama adalah tentang keteraturan sahabat industri. Di situ hanya barang yang penting, yang diperlukan saja yang ada di tempat kerja. Itu pun jumlahnya tidak berlebihan. Iya. Bisa kita bayangkan kita cuma perlu laptop 1, tapi ternyata di situ kita taruh laptop 5, yang 4 nganggur, kan buat apa? Kan gitu, iya, terlalu berlebihan kan? Iya. Dan dalam keteraturan ini kita kelompok-kelompokkan lagi. Jadi di situ ada inventaris, ada persediaan, dan ada arsip. Untuk inventaris itu misalnya meja kerja, ya. Itu. Kemudian peralatannya PC, printer, dan lain sebagainya. Kemudian yang jelas juga ruangannya itu. Ya. Kemudian untuk persediaan di kita, kalau kita yang di administrasi sangat penting sekali kita memerlukan ATK. Bahan ATK. Iya. Kemudian karena kita di BSPCI juga mengelola laboratorium, jadi di situ kita juga memerlukan bahan kimia, gitu. Kemudian untuk yang arsip, kalau ini saya pikir semua bagian kita pasti menghasilkan arsip nih. Ya, Pak. Ya. Arsip terutama dokumen gitu. Nah, itu betul. Ya. Jadi di situ nanti akan dikelompokkan apa arsip tersebut, arsip vital, arsip penting, arsip berguna, atau arsip yang tidak berguna. Jadi di dalam keteraturan itu juga Mas Taufik dan sahabat industri sekalian, kita itu juga ada standarnya. Standar. Iya. Jadi standar keteraturan itu ada 5. Pertama di atas meja,
yang kedua di bawah meja, yang ketiga di dalam laci, yang keempat di atas lemari, dan yang terakhir di dalam lemari. Jadi itu nantinya objek yang akan kita fokuskan untuk penerapan Keteraturan. 5K di bidang keteraturan tempat kerja gitu. Jadi di sini juga kita perlu sampaikan, kita perlu informasikan juga Mas Taufik dan sahabat industri sekalian, bahwa keteraturan itu juga perlu kita pilah. Barang-barang mana yang tidak diperlukan, barang mana yang kita perlukan. Barang yang yang tidak diperlukan itu kita lihat lagi masih bernilai atau tidak. Oh iya, kita sortir lagi. Kita sortir lagi. Kalau sudah tidak bernilai, ya sudah, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jalan satu-satunya ya dibuang. Buang. Iya. Kemudian yang bernilai itu masih kita tempatkan di suatu tempat yang kita namakan TPS, tempat penyimpanan sementara. Nah, yang nantinya di TPS ini akan kita sortir lagi. Gitu. Nah, itu. Jadi kembali lagi bahwa untuk keteraturan itu kita pilih menjadi dua, yang baik yang pertama tadi yang tidak diperlukan, yang kedua itu yang diperlukan. Iya. Dengan kita memilah itu, kita lihat lagi itemnya ini banyak nggak sih yang serupa. Nah, kalau memang sudah banyak, ya kita kurangi. Mencari satu barang saja yang sejenis gitu ya. Iya, itemnya itu apa, terus jumlahnya, dan yang terakhir tadi duplikasinya. Duplikasi. Iya. Duplikasi itu misalnya kita punya bolpen perlu itu sebenarnya cuma 2 misalnya ya. Nah, tapi kita punya 10, ya sudah, yang berarti yang 8 kita simpan, sortir dulu. Nah, gitu. Nah, dari situ nanti juga akan ujung-ujungnya nanti yang kita sortir itu lagi-lagi ke TPS, tempat penyimpanan sementara. Iya. Dari TPS itu nanti kita akan sortir lagi apakah itu memang sudah benar-benar tidak diperlukan lagi. Iya. Kalau sudah tidak diperlukan lagi, kita keluarkan. Gitu. Kemudian kita sortir, ternyata memang kita tidak memerlukan, tapi ternyata ada bagian lain yang memerlukan. Nah, kita bisa tempatkan barang tersebut di bagian lain yang memerlukan. Seperti itu. Dan yang terakhir itu kita lihat apakah barang tersebut nantinya akan terpakai lagi masa depan ya. Di masa depan. Jadi kita memang harus juga punya proyeksi apakah barang ini nantinya akan kita pakai lagi atau tidak. Kalau memang diperkirakan masih akan dipakai lagi, itu kita simpan di gudang. Jadi gudang itu memang sudah terakhir. Ya, jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa TPS itu pasti gudang, bukan. Karena beda ya Pak ya? Beda. TPS dengan gudang. Gudang, iya. Kalau gudang itu memang tempat penyimpanan permanen yang akan nantinya barang tersebut akan kita gunakan lagi di saat yang akan datang. Ya. Tapi kalau di TPS kita punya satu jangka waktu tertentu untuk segera membuat keputusan apakah barang itu dibuang atau ditempatkan di bagian lain, gitu. Kemudian juga kita perlu sampaikan sahabat industri bahwa untuk mencapai keteraturan itu kita punya kunci. Ya. Kunci Pak. Kunci. Apa itu kuncinya Pak? Kunci keberhasilannya yaitu yang pertama, kemampuan mengelompokkan berdasarkan kebutuhan. Nah, di sini menuntut kedalaman pemahaman tentang suatu proses kerja. Itu. Jadi pengelompokannya itu kalau misalnya kita di workshop kan kita punya laboratorium proses ya, ya. Itu kita kelompokkan apakah barang ini sering
kita pakai, kita jarang pakai, kita sudah kadang kita pakai, itu kita kelompokkan. Kemudian memang dari situ harus juga punya pemahaman proses kerja, bahwa nantinya kalau suatu saat kita akan mengerjakan pekerjaan A, itu alat-alat mana yang akan kita pakai. Nah itu, jadi memang pemahaman kita tentang suatu proses kerja itu dituntut untuk bisa. Iya. Penting sekali ya Pak ya. Penting sekali. Iya. Istilahnya nanti itu ini menjadi yang sering digunakan atau enggak gitu. Nah betul. Iya. Jadi pengelompokannya memang bisa dibilang berdasarkan frekuensi penggunaan. Frekuensi penggunaan. Kemudian juga kunci yang kedua sahabat industri yaitu pengambilan keputusan yang tepat. Yang tepat ya. Kemudian kematangan pengalaman kerja kita. Kemudian yang terakhir, kita juga harus jadi problem solver, bukan trouble solver. Iya. Jadi di sini dengan kita sudah berpengalaman mengerjakan sesuatu, akhirnya menjadikan kita matang memahami suatu proses kerja. Nah dari situ kita akan, kalau dihadapkan dengan suatu permasalahan, itu kita bisa memberikan solusi dan tindakan dengan cepat gitu. Nah betul, maka itu kita diharapkan untuk menjadi problem solver, bukan trouble solver. Karena kalau sekedar trouble solver itu ada kerusakan, kita selesaikan, selesai. Tapi kalau kita sebagai problem solver, itu kita harus banyak memikirkan aspek-aspek apa yang mempengaruhi suatu masalah itu untuk diselesaikan, sehingga dengan berbagai aspek itu kita akan bisa menentukan solusi apa yang tepat. Nah seperti itu. Kemudian yang juga perlu kita jelaskan, kuncinya di sini adalah kita itu hidup di masa kini, bukan di masa lalu, bukan di masa depan. Kalau sekarang kita harus rapi sekarang. Teratur, kita harus teratur sekarang. Iya. Loh, yang kemarin kamu nggak apa-apa kok dengan posisi peralatan seperti itu kan kemarin ya. Nah untuk ke depan, nanti aja dah, nanti juga aku kerjain juga. Oh tidak, jangan ditunda lagi. Sekarang ya sekarang, gitu. Kalau memang kita mau berhasil menerapkan keteraturan, ya sekarang, harga mati. Iya, gitu. Karena kalau tidak sekarang, nanti akan tertunda itu kan. Ya. Kemudian yang kunci terakhir adalah keteraturan itu bagian dari pekerjaan. Iya. Jadi kegiatan itu kita laksanakan setiap saat, tanpa berhenti, dan seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa kita memang menerapkan sistem konsistensi, kontinuitas, dan sederhana. Sebenarnya kan memang kalau kita yang di administrasi pekerjaannya milah pulpen kan gitu kan, milah, kita menyediakan tempat flash disk kan, gitu-gitu aja sebenarnya. Nah itu sederhana saja, tapi kalau itu kita tidak konsisten melaksanakan keteraturan, tidak kontinu, ya akhirnya sia-sia semua gitu. Iya Pak ya, karena kan kadang tuh saya sendiri juga merasakan gitu kan Pak, dalam laci saya sendiri tuh saya pilah-pilah gitu Pak. Tempat pulpen, kemudian ada tempat materai atau tempat yang lain juga. Betul. Karena kan bagi saya itu memang keteraturan, kemudian pemilahan dari barang-barang yang sering kita pakai itu menjadi penting dalam mendukung produktivitas kita dalam bekerja gitu Pak. Iya betul Mas Topik. Jadi teman-teman industri begitu pentingnya mengenai budaya 5K gitu kan, dapat mempermudah kita dalam bekerja, kemudian mendukung efektivitas dalam kita bekerja. Nah gitu Mas Topik. Jadi tadi sudah saya utarakan tentang bagaimana itu keteraturan. Iya. Sekarang kita menginjak ke K yang kedua, sahabat industri juga,
kita akan menuju ke kerapihan. Kerapihan. Iya. Jadi di dalam kerapihan ini yang dituntut adalah setiap barang itu mempunyai tempat yang jelas, dan setiap barang selain memiliki tempat yang jelas juga statusnya harus jelas. Gitu. Statusnya itu status apa, Pak? Status keberadaannya. Nah, jadi tadi kan kita juga sudah singgung bahwa sebenarnya objek kita dalam penerapan 5K itu kan ada di atas lemari, di dalam lemari, di atas meja, di bawah meja, dan di dalam laci. Nah, jadi di situ memang bisa harus jelas barang itu ada di mana. Nah, gitu. Dan langkah-langkah untuk ke situ sebenarnya simpel-simpel aja, Mas Taufik. Sederhana ya. Sederhana. Kita itu nggak usah terlalu terbebani. Oh ini kita harus begini, harus begitu, itu malah nanti malah menyusahkan diri sendiri, malah kita malas gitu. Tapi kita mari kita bikin satu langkah-langkah yang mudah saja, tapi mudah dilaksanakan, dan akhirnya untuk diulangi itu juga mudah. Karena dengan kesederhanaan itu semuanya insya Allah akan mudah terterapkan. Iya. Jadi yang perlu kita jelaskan di sini adalah langkah untuk menuju kerapihan, Mas Taufik dan sahabat industri sekalian. Jadi di situ kita lihat adanya klasifikasi barang, pengkategorian barang. Nah, ya, klasifikasi barang. Tadi sudah sempat saya singgung juga di situ tentang frekuensi, sering, kadang, jarang, kan itu di situ. Kemudian keseragaman itu tadi juga kita sudah sempat singgung, kita perlu 5 bolpen tapi punyanya 10. Nah, itu. Karena cukup yang 5 sini aja, yang 5-nya nanti kita treat yang lain. Nah, ya. Kemudian fungsionalitas, dan akhirnya juga retensi arsipnya. Langkah menuju kerapian selanjutnya yaitu, Mas Taufik, yaitu sarana penyimpanannya. Sarana penyimpanannya. Iya. Apakah itu sarana penyimpanan kita tentukan secara terbuka ataukah tertutup? Jadi sarana penyimpanan itu kalau tertutup sih kita tidak ada masalah ya. Kita dari luar juga, sahabat industri misalnya ke suatu ruangan melihat lemari tertutup, ya sudah, mungkin gitu aja kan. Nah, tapi kalau yang jadi masalah kalau itu terbuka, kan sungguh tidak lucu misalnya kita di situ ada tumpukan dokumen, di atas dokumen ada raket, kan nggak lucu juga. Jadi di situ memang kita kerapihan di situ harus kita tekankan juga. Kalau memang kita tempat penyimpanan itu terbuka, tetap kerapihan itu harus terlihat. Tapi tidak berarti bahwa yang tertutup itu boleh tidak rapi ya. Kita juga harus siap-siap kalau misalnya ada tamu perlu suatu barang dan kita persilakan ngambil sendiri di lemari tersebut, begitu dibuka barangnya berantakan. Nah, itu. Jadi tidak walaupun terbuka dan tertutup itu sebenarnya sama saja, harus rapi. Nah, itu. Kemudian juga yang langkah selanjutnya tentang ergonomi. Ergonomi. Jadi dengan kerapihan itu jangan malah memboroskan ruang. Ya, jadi lemari, misalnya dalam satu lemari kita sebenarnya cuman perlu satu sekat saja. Satu satu dudukan gitu. Tapi karena kita saking pengennya terlihat rapi, satu itu kita pecah jadi 4 dudukan, kan jadinya pemborosan ruang kan. Nah, itu. Jadi ergonomi juga harus kita perhatikan di sini. Jangan sampai memboroskan ruangan. Memboroskan space, betul. Kemudian di situ juga kita langkah selanjutnya tentang marka dan label. Mungkin kalau sahabat industri yang sudah pernah ke BSPJI Banjarbaru, itu di situ kita bisa lihat peruangan itu sudah jelas
ada nama atau ada tulisannya, kita gantung itu toilet, ruang subak tata usaha, ruang ini. Jadi di situ memang dengan begitu kita kelihatan, oh kalau kita perlu ini kita harus ke ruangan mana, oh di situ tempatnya sudah jelas. Ada gitu. markahnya dulu. Ada markahnya, betul. Kemudian juga langkah selanjutnya tentang FIFO, first in first out. First in, first out. Iya. Barang yang kita terima yang pertama, yaitulah yang kita gunakan dulu. Soalnya kalau kita yang kita terakhir terima tapi kita pakai duluan, akhirnya lama-lama kan akan numpuk. Iya. Jadinya yang malah barang yang pertama kita terima itu malah nggak kepake-pakai, gitu. Jadinya kan akhirnya pemborosan item juga kan di situ. Nah, kemudian langkah selanjutnya tentang layout. Layout ini kalau kita di administrasi paling tidak memerlukan minimal 1 meja. Ya. Kalaupun kita memerlukan 2 meja, juga tempatnya nggak terlalu jauh. Dan yang jelas kita juga perlu lemari untuk penyimpanan arsip-arsip sementara sebelum kita kita serahkan ke ruang arsip karena masa ini sudah habis. Itu kan kita pasti punya lemari. Nah, itu kita harus menentukan layoutnya. Posisinya. Jangan, iya. Kalau misalnya kita sudah kita punya 2 meja, sudah bersebelahan, kita bentuk L misalnya. Iya. Tapi lemari kita sendiri yang berhubungan dengan pekerjaan kita, itu tempatnya sekitar 100 meter dari kita. Kan itu akhirnya tidak rapi lagi kan gitu, malah menyusahkan kan gitu. Dan yang terakhir juga tentang tata cara simpan pinjam barang dan juga tempat. Nah, itu. Jadi kita sudah harus membuat suatu prosedur kalau barang kita, misalnya kita punya diamanahi laptop oleh kantor misalnya. Nah, itu sebenarnya diamanahi itu kita harus menerjemahkan apa formulir yang harus kita isi, kan gitu. Kemudian laptop kita ini masih mau dipinjam teman lagi. Nah, itu harus kita harus secara rapi mendokumentasikan bukti peminjamannya. Nah, kalau untuk tempat sendiri, kita di BSPCI Banjarbaru, sahabat industri, kita punya intranet Baristan Banjarbaru. Untuk sementara kita masih menggunakan nama intranet Baristan Banjarbaru. Jadi di situ kita ada namanya menu pemesanan ruang rapat. Walaupun ruang rapat kita cuma 2, tapi dengan sekian banyaknya kegiatan kita, kami pikir dari pihak manajemen itu memberikan sarana untuk mempermudah penggunaan ruang rapat. Iya. Jadi siapa yang akan mengadakan rapat tinggal akses saja di situ, dan setelah diketahui oleh Kasubag Tata Usaha kita bisa gunakan. Gitu, Mas Taufik. Jadi dapat mengetahui itu Pak, nanti itu ruang tersebut digunakannya kapan gitu. Nah, Pak. betul. Terus ada yang lain memakai atau tidak gitu. Iya, betul. Iya. Sebuah inovasi juga ya Pak ya, dari unit kerja BSPCI Banjarbaru. BSPCI Banjarbaru, iya, betul. Ya. Kemudian yang perlu kami informasikan ke Mas Taufik dan juga ke sahabat industri sekalian bahwa kerapihan itu juga ada kuncinya. Kunci Pak? Iya. Kunci kerapihan Pak? Kunci untuk menerapkan bagaimana kerapihan itu. Iya. Yang pertama berupaya meniadakan pemborosan waktu dalam mencari alat kerja. Iya. Nah, kalau dulunya misalnya ada di dalam laci itu semua, entah bolpen, entah cutter, entah apapun penghapus, pokoknya masuk langsung di laci itu. Iya. Semuanya, nggak ada pisah-pisah gitu ya Pak? Tapi saat perlu kan kita harus masih nyari dulu nih, milah dulu mana ini kan. Nah, dengan adanya kerapihan ini kita bikin sekat, tidak perlu modal banyak sih sebenarnya, asal itu bisa akhirnya itu mempermudah kita untuk mencari alat kerja kita. Iya.
Itu yang pertama. Dan dari situ juga sebenarnya memenuhi kunci kedua, karena dari sekat-sekat yang kita bikin di dalam laci itu akhirnya kan kita mudah ngambilnya. Iya. Iya kan, menemukan cepat, barang yang kita mudah kan gitu. Jadi akhirnya kita menggunakannya pun tidak perlu waktu lama gitu. Iya. Jadi segera kita ambil, segera kita gunakan kan gitu. Nggak perlu nyari-nyari dulu di dalam laci kan gitu ya Mas Taufik ya. Lacinya berantakan. Lacinya berantakan iya. Jadi memang kita buat sekat-sekat di dalam laci itu untuk mengelompokkan barang-barang yang menunjang pekerjaan kita gitu. Kemudian setelah kita ambil, jangan lagi kita malah disusahkan untuk mengembalikan, Mas. Jadi kalau kita harus mudah ngambil, harus juga kita harus mudah mengembalikan sesuai tempat semula. Tempat semula itu. Kemudian juga kita bikin kunci selanjutnya nih Mas Taufik. Iya, Pak. Itu kita buat segalanya itu gampang dimengerti seketika. Artinya seketika begitu kita lihat satu kotak di dalam laci itu, oh ini bolpen, ini tempat pensil, ini tempat apa. Jadi memang begitu cuman buka laci itu sudah langsung ngerti. Biarpun orang lain yang buka laci kita itu orang juga sudah langsung ngerti. Oh ini tempatnya bolpen misalnya, seperti itu. Dan yang terakhir yang kita amat sangat harapkan itu jangan sampai ada koleksi pribadi di kantor. Misalnya kita punya mobil-mobilan kecil nih, kita saking hobinya koleksi ya, terus kita mainkan, untuk meningkatkan semangat kerja kita bawa kantor gitu. Nah itu kami menghimbau dengan amat sangat itu jangan terjadi, karena memang kami pikir bahwa untuk membangkitkan semangat itu tidak hanya dari barang koleksi kita, tapi banyak faktor-faktor lain. Jadi kita menghimbau dengan amat sangat untuk menghindari membawa koleksi pribadi ke kantor. Itu Mas Taufik. Selanjutnya Mas Taufik dan sahabat industri yang akan kita jelaskan adalah tentang kebersihan. Di awal tadi kita sudah jelaskan bahwa budaya 5K itu bukan kerja bakti. Bukan hanya sekedar bersih-bersih ya. Bukan sekedar bersih-bersih. Tapi memang kerja bakti maupun bersih-bersih itu salah satu saja bentuk kegiatan dari 5K. Betul. Jadi yang sebenarnya yang kita harapkan di sini itu bukan hanya sekedar bersih-bersih Mas Taufik, sahabat industri sekalian. Tapi kita membersihkan sekaligus memeriksa. Artinya apa? Kalau kita membersihkan, misalnya kita kan punya pesawat telepon, pesawat telepon itu kita bersihkan pakai lap, ternyata semua bagiannya sudah bagus aja, ya sudah tidak ada masalah. Tapi begitu kita bersihkan, ternyata loh kok kabelnya putus. Nah disitulah yang akhirnya dengan itu kita melaporkan ke bagian yang menangani kerusakan. Jadi kebersihan ini bukan melulu hanya nyapu, hanya ngelap, hanya apalah gitu, tapi sekaligus itu usaha pencegahan sebenarnya. Supaya apa? Dengan kita tahu ada kerusakan, kita laporkan, segera diperbaiki, akhirnya apa? Pekerjaan kita ke depannya itu tidak terhambat. Nah, betul. Jadi di situ selain pekerjaan kita tidak terhambat, secara kesehatan kita juga sudah mengurangi kontaminasi. Ya kan? Mungkin kita yang alhamdulillah nggak terlalu bermasalah dengan alergi atau masalah kesehatan yang berhubungan dengan debu. Itu kita nggak terlalu masalah. Tapi ya akan menjadi masalah saat ada orang yang ya bisa dibilang alergi debu gitu. Nah, jadi memang usaha kita itu mencegah
kita bersihkan aja sekarang. Siapa tahu nanti ada tamu, ada teman yang alergi debu datang ke tempat kita, mau pakai telepon, akhirnya malah yang awalnya sehat-sehat aja jadi bersin-bersin kan gitu kan. Nah, jadinya kita usaha kita untuk mencegah kontaminasi. Dan yang terakhir itu mengupayakan kondisi optimum. Dengan kondisi optimum itu kita contohkan tadi pesawat telepon itu bersih setiap saat, siap digunakan setiap saat. Iya. Kan gitu. Iya, Pak. Nah, itu kondisi optimum yang memang kita harapkan agar nantinya siapapun kita berhubungan, siapapun orang yang berhubungan dengan kita itu semuanya lancar urusannya. Gitu, Mas Taufik. Jadi 3 prinsip utama sebenarnya kalau di kebersihan ini, yang pertama ya bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Kemudian rapikan. Kalau tadi contohnya pesawat telepon jangan hanya ditaruh, tapi kalau ini kabelnya itu terlalu ruwet gitu kan, ya kita rapikan lah supaya bisa lurus, supaya makainya nanti enak, nyaman gitu. Ya, nyaman. Dan yang ketiga, laporkan kalau ada kerusakan. Nah, itu. Jadi prinsip-prinsip kebersihan itu yang kita pegang di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kelestarian. Jadi kalau kami mengambil kesimpulan sebenarnya titik utama kegiatan 5K itu di 3K pertama tadi. Iya. Keteraturan, kerapian, dan kebersihan. Kalau itu sudah terlaksana, kita tinggal melestarikan. Iya. Nah, melestarikannya kemudian dengan bagaimana kita melestarikannya? Kalau di BSPJI Banjarbaru beberapa saat yang lalu itu memang ada kita agendakan untuk adanya penilaian. Apa ada penilaiannya, Pak? Ada penilaiannya. Penerapan budaya 5K. Betul, iya. Bagaimana tempat kerjanya itu, apakah memang sudah dalam kondisi yang optimum atau masih ada yang kurang. Nah, itu. Kemudian juga dari situ bisa dibilang untuk melestarikan itu kita adakan audit kan. Ada auditnya juga. Iya, audit. Jadi memang kita sudah standarkan bagaimana tadi keteraturan, bagaimana tadi kerapian, bagaimana tadi kebersihan. Nah, itu sekarang bagaimana sih orang menerapkan itu? Nah, itu hanya dapat kita nilai dengan adanya audit. Gitu, Mas Taufik. Jadi yang ramai itu kan kalau sudah kita umumkan pada saat upacara 17 Agustus. Ya. Nah, di situ rame. Oh, wah ini males nih, ini rajin, wah gitu. Jadi rame gitu di situ. Sebenarnya padahal yang kita sebenarnya bagus aja. Akhirnya seksi yang merasa kurang dia akan terpacu, termotivasi. Nah, waduh, kok di seksiku tempat kerjanya ternyata dinilai nggak nyaman ini, gitu. Kan dia malu kan nanti di peringatan 17 Agustus tahun berikutnya masih sebagai yang tidak memenuhi kaidah-kaidah 5K, kan malu kan diumumkan di situ. Jadinya termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya dari situ juga akan memotivasi personil-personilnya untuk menjadi lebih baik, menata kembali tempat kerjanya. Iya. Dan yang terakhir adalah tentang kedisiplinan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu, kita sudah mulai berpikir dari tempat kerja itu bisa membuat orang rajin. Nah, dengan perubahan perilaku, ya kan? Dari perilaku menjadi kebiasaan terus menjadi perubahan sikap. Nah, itu. Dan dari perubahan sikap itu akhirnya menjadi budaya. Budaya. Jadi habit yang
sehat gitu Pak. Nah itu jadinya memang kedisiplin di K yang terakhir dalam budaya 5K itu adalah tentang kedisiplinan. Iya. Jadi di situ sudah terbiasa melestarikan yang pertama tadi, kemudian dari situ juga sudah terbiasa untuk menerapkan standar-standar di 5K, budaya 5K. Dari situlah akhirnya kita mengharapkan orang tersebut saat berada di depan itu bisa menjadi contoh. Yang baik. Saat berada di tengah dia bisa memberi semangat, dan saat berada di belakang dia bisa sebagai penggerak. Dan itu kita memenuhi apa yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah itu. Jadi memang yang kita harapkan dengan perilaku kita yang berubah, pola pikir kita juga berubah dari tempat kerja yang amburadul jadi teratur, kemudian dari situ pola pikir akhirnya jadi ekoteratur, kan gitu. Kemudian peran serta kita dalam suatu tim, suatu kelompok itu juga meningkat untuk memberikan kontribusi lebih, untuk memberikan kontribusi agar pekerjaan kita menjadi lebih baik, dan yang terakhir akan merubah juga cara kerja. Nah, dari situlah kita berharap budaya 5K ini tidak hanya diterapkan di BSPJI Banjarbaru, Mas Taufik, tapi juga bagi sahabat-sahabat industri juga bisa menerapkan ini, karena memang dari hal yang sederhananya menata tempat kerja itu akan mempengaruhi perilaku manusianya. Gitu Mas Taufik. Jadi nantinya diharapkan dari kegiatan diskusi kita hari ini dapat diambil juga sisi manfaatnya untuk sahabat-sahabat industri sekalian. Betul. Karena 5K itu sudah dari Pak Yudi sampaikan tadi bahwa penerapan 5K itu sebenarnya adalah sederhana. Namun kadangkala dalam kehidupan sehari ini itu sulit untuk dilakukan kalau tidak kita mulai dari sekarang. Kita mulai dengan kontinuitas dan kedisiplinan. Betul. Baik Bapak Aslan Prayudi dan sahabat-sahabat industri sekalian, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Yudi atas segala informasi dan wawasan yang telah disampaikan. Semoga nantinya dapat menambah wawasan dan juga ilmu bagi sahabat-sahabat industri semuanya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat semua dapat menerima info video-video update terbaru dari kami. Akhir kata, saya Taufik Riyadi dan narasumber kita Bapak Aslan Prayudi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa kembali di talk show BSPJI bersahabat selanjutnya. BSPJI Banjarbaru, bersahabat bersama, semakin hebat, berinovasi dan berintegritas. Dadah.